Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini. Channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kalau di konten terdahulu, saya menekankan pentingnya seorang presiden tidak hanya memiliki kapasitas, namun juga berkemampuan EQ, SQ, dan EQ. Maka kali ini saya ingin mengulik lebih detail apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang presiden yang ideal untuk memimpin suatu negara menuju kejayaannya dan disegani oleh negara-negara lain di dunia. Kalau kita bicara tentang sosok presiden suatu negara, maka kita tidak bisa melepaskan dengan suatu harapan akan adanya leadership nasional yang bisa menggerakkan potensi dan modal kapital suatu negara untuk kemaslahatan rakyatnya. Dalam memimpin suatu negara, kita tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan negara-negara lain di sekeliling kita dan di belahan dunia manapun yang akan saling memberikan pengaruh dan memainkan bargaining dalam memenangkan setiap kepentingan mereka dalam interaksi di level regional maupun global. Belum lagi seorang presiden akan dihadapkan pada kompleksitas kondisi internal suatu negara, termasuk pertarungan kepentingan dari partai politik pengusungnya serta partai politik lainnya yang bisa jadi berseberangan pemikiran dan kepentingannya. Tidak bisa dipungkiri posisi presiden adalah jabatan politik dan sudah hampir pasti dicapai dengan proses politik yang panjang dan sudah barang tentu akan melalui proses yang terjal dan penuh dengan intrik-intrik. Sobat kompetensi yang saya banggakan, setiap presiden suatu negara pasti akan selalu berusaha untuk dapat meninggalkan legacy selama pemerintahannya dengan prestasi-prestasi yang diharapkan akan dikenang oleh negeri dan rakyatnya serta masyarakat dunia. Oleh karena itu, coba kita tengok sebentar profil beberapa presiden di dunia yang prestasinya patut kita kenang dan banggakan. Ambil contoh misalnya Nelson Mandela. Nelson Mandela lahir di Afrika Selatan 18 Juli 1918 dan wafat di usia 95 di Johannesburg, Afsal pada tanggal 5 Desember 2013. Ia merupakan seorang revolusioner anti-apartheid dan seorang politisi yang menjabat sebagai Presiden Afrika sejak 94 sampai 99. Perjuangannya dalam menghapuskan politik apartheid, rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan yang selama ini umum terjadi di Afrika Selatan menjadikan bangsa Afrika memiliki kedudukan yang sama di mata bangsa lainnya. Karena hal inilah Nelson Mandela menjadi sosok presiden Afrika Selatan yang disegani oleh rakyat Afrika Selatan dan kalangan dunia. Contoh yang lain misalnya Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin merupakan presiden Rusia saat ini dan menjabat sejak 2012 setelah sebelumnya sempat bergonta-ganti dengan jabatan sebagai Perdana Menteri sejak 1999. Sepanjang karirnya, Putin merupakan presiden Rusia paling disegani dan mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing paling tertinggi. Ia masuk dalam tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Times 2007 dan nomor 1 di tahun 2015. Sedangkan versi majalah Forbes menempatkan pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia 2013, 14, dan 15. Selanjutnya kita ambil dari negeri sendiri, misalnya Soekarno. Insinyur Haji Soekarno merupakan presiden pertama dan bapak proklamator dari NKRI. Pria yang dipanggil Bung Karno ini lahir di Surabaya dan sudah memiliki pengalaman yang malang melintang di dunia politik Indonesia. Ia merupakan pencetus dari dasar negara kita Pancasila. Kiprahnya di dunia internasional tidak diragukan lagi sebagai yang menginisiasi konferensi Asia Afrika. Di mata dunia, Indonesia disegani berkat kepemimpinan beliau. Dan tentu saja masih banyak contoh-contoh presiden lainnya yang juga mampu menorehkan prestasi, misalnya seperti Barack Obama, Mao Zedong, Recep Tayyip Erdogan, Park Chung-hee, Theodore Roosevelt, dan lain-lain. Sobat kompetensi, kalau kita melihat dan belajar dari beberapa presiden yang berprestasi menonjol itu,
maka kita dapat mencatat beberapa perilaku yang mereka demonstrasikan selama menjabat sebagai presiden, sehingga mampu menorehkan legacy-legacy yang rakyat di negerinya merasakan dampak positifnya. Demikian juga masyarakat dunia dapat merasakan radiasi positifnya hingga kini. Seorang Jay Edsel, seorang konsultan senior dari Great Aspiration Consultant US yang malang melintang selama 20 tahun di pendidikan, kepemimpinan, dan juga creativity, menyatakan ada 24 quality atau biasa disebut soft competencies yang akan turut menentukan keberadaan seseorang menjadi great president. Menurut Jay, elemen-elemen tersebut tidak berdiri sendiri namun saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk greatness seseorang yang akan memimpin suatu negeri. Apa saja 24 soft competencies tersebut? Silakan melihat di tayangan singkat berikut ini. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih representatif, saya telah melibatkan 26 pakar dan senior human resources practitioner untuk memberikan opini dan pendapat mereka dengan memilih 9 soft competencies yang menurut beliau-beliau paling penting dan krusial untuk dimiliki oleh Presiden Indonesia mendatang. Dari kajian sederhana ini akhirnya didapatkan 10 soft competencies yang menjadi preferensi para narasumber ahli atau pakar tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara keseluruhan, maka hasil kajian ini dapat dilihat dengan ilustrasi di layar. Lalu apa saja 10 soft competencies yang masuk papan atas dari seorang great president? Mari kita ulas satu persatu secara lebih detail. Pertama, vision driven. Seorang presiden dengan vision driven yang tinggi akan melihat potensi negerinya dan menjadikannya untuk menaikkan posisi negerinya di mata dunia dari waktu ke waktu secara akseleratif dengan dampak eksponensial. Dia akan memimpin negerinya dalam bersaing dan memenangkan persaingan di tengah-tengah percaturan negara-negara dunia yang penuh dengan konflik kepentingan. Dia menaruh mimpi ke depan, mau dibawa kemana negara yang dipimpinnya. Dan dia terus-menerus meyakinkan rakyatnya serta mengajaknya untuk pergi ke sana. Yang kedua adalah progressive atau committed to growth. Suatu negara perlu dipimpin oleh seorang presiden untuk terjadinya kemajuan dan pertumbuhan di berbagai bidang, baik ekonomi, kualitas SDM, teknologi, ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, dan berbagai aspek lainnya. Presiden dengan committed to growth yang tinggi tidak akan rela melihat dan membiarkan negerinya mengalami stagnasi di berbagai bidang dan tertinggal dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah strong in character. Karakter berkaitan dengan soliditas kebajikan iman dan kebaikan dalam diri seorang individu. Karena seorang presiden menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan, maka presiden harus memiliki karakter yang kuat karena dituntut untuk menggerakkan seluruh potensi bangsa untuk bergerak menuju arah yang sudah ditetapkan dalam visi dan misinya. Diperlukan karakter yang kuat untuk mengelola potensi dan sumber daya nasional secara terintegrasi, termasuk di dalamnya pola pikir dan daya juang seluruh anggota masyarakat. Yang keempat adalah spiritually through, active atau strong faith. Dalam menjalankan tugasnya yang sangat kompleks, seorang presiden perlu menancapkan aspek spiritual yang kuat dalam benaknya. Di saat segala upaya sudah dilakukan, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan, maka disitulah seorang presiden harus meletakkan pada kekuatan yang tidak pernah terkalahkan, yaitu kekuatan yang maha kuasa.
untuk menjadikan seorang presiden sukses menjalankan tugasnya yang serba rumit dan melibatkan berbagai kepentingan, maka belief on God menjadi kunci sukses utama yang sangat penting. Yang kelima adalah effective communicator. Seorang presiden dituntut harus mampu menyampaikan apa yang dikehendakinya secara efektif, agar pemerintahannya berjalan mulus tanpa ada distorsi komunikasi. Apapun yang disampaikan presiden di publik sudah pasti akan menjadi pusat perhatian masyarakat, dan oleh karena seorang presiden harus menerapkan strategi komunikasi yang tepat. Masyarakat luas akan sangat menantikan ucapan dan ungkapan seorang presiden yang berintegritas dan mengandung makna dan nilai sehingga dapat memotivasi rakyat, bukan sebaliknya. Yang keenam adalah problem solver. Seorang presiden tidak hanya dipungkiri akan diselimuti dengan permasalahan politik yang bila tidak dibereskan akan semakin snowballing efeknya menjadi besar. Apalagi di era disrupsi dan transformasi digital saat ini, maka kecepatan dalam mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan menjadi kunci utama bila tidak ingin menjadi obsolet dalam kurun waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, apabila seorang presiden tidak mampu menjadi problem solver yang cepat, minimal dapat bertindak sebagai passive enabler. Yang ketujuh adalah inspiring. Pada saat suatu negeri menghadapi pesimisme dan keruwetan dalam berpikir maju, maka sosok seorang presiden yang inspirasional sangat diperlukan untuk membangkitkan energi positif dan kepercayaan masyarakat untuk bangkit dalam membawa keadaan negeri menjadi lebih baik. Kemampuan presiden dalam menebarkan inspirasi dan radiating positivity akan sangat menentukan tugasnya sebagai orang nomor satu di negara yang dipimpinnya. Yang kedelapan, socially conscious and compassionate. Kesadaran sosial dan sikap kasih sayang terhadap rakyatnya merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang presiden. Dia harus mampu mengendalikan peri kehidupan rakyatnya sehingga merasa bebas untuk mengekspresikan kedermawanan antar sesama dan menjalankan kehidupannya dengan religius yang maksimal. Yang kesembilan adalah wise. Presiden dengan wisdom yang tinggi akan melihat esensi dari suatu problem atau peluang secara holistik, sehingga dia bisa melakukan assessment yang menyeluruh dan mencakup semua kebenaran yang termaktub sebelum mengambil suatu keputusan. Wisdom atau kebijaksanaan adalah sesuatu yang melebihi sekadar data dan atau informasi, di mana menuntut pemahaman yang benar dan tepat atas elemen-elemen kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Dan yang terakhir, sobat kompetensi, adalah courageous. Di dalam setiap negara akan selalu ada gerakan atau dorongan untuk menjadikan situasi lebih buruk, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Seorang presiden harus berani untuk tampil, bertindak, mengambil posisi, atau memutuskan sesuatu yang bisa jadi agak atau sangat kontroversial dan berisiko untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Keberanian seorang presiden juga akan sangat menentukan, terutama saat hampir semua orang di sekelilingnya tidak berada pada frekuensi dan pendapat yang sama, namun presiden berani mengambil sikap yang konsisten dan persisten. Sobat kompetensi yang saya banggakan, itulah 10 soft kompetensi yang telah dipilih oleh para narasumber ahli yang berasal dari para pakar dan senior di bidang human resources. Tentunya ini bukan satu-satunya hasil studi yang bisa dijadikan reference. Masih perlu dikembangkan dan digali adanya riset yang lebih mendalam bagaimana kita bisa memotret seperti apa profil Presiden Indonesia masa mendatang
yang serta perlu juga dianalisis dan sintesis seperti apa profil Presiden Indonesia yang akan datang. Beberapa nama sudah ada bermunculan dari hasil survei dan sebagian sudah dideklarasikan menjadi Presiden Indonesia 2004-2009. Menjadi suatu kebanggaan apabila kita bisa memiliki presiden yang mendekati sempurna, memiliki 10 soft kompetensi seperti yang sudah kita bahas di atas. Indonesia membutuhkan calon-calon pemimpin yang tangguh dan mampu membawa negeri ini menjadi negeri atau bangsa yang disegani dunia, yang diramalkan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) menjadi negara dengan 5 kekuatan dunia di tahun 2030 dan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Sobat kompetensi, demikian sesi saya kali ini. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih tersebut. Saksikan sesi-sesi berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.